Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sari dengan NIM 1801011111166. Mahasiswi jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi fermentasi dengan mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Nida Humaida. Silahkan simak penjelasan dari saya. Hari ini kita akan membahas tentang teknologi fermentasi. Pembahasan yang kita bahas ada 7. Yang pertama, pengertian teknologi fermentasi. Yang kedua, sejarah fermentasi. Ketiga, jenis-jenis fermentasi. Keempat, prinsip-prinsip fermentasi. Kelima, fermentasi pada pangan. 6. Faktor yang mempengaruhi pada fermentasi. Dan yang terakhir ada peranan mikroorganisme. Yang pertama ada pengertian teknologi fermentasi. Teknologi fermentasi merupakan salah satu upaya manusia dalam memanfaatkan bahan-bahan yang berharga, relatif murah, bahkan kurang berharga menjadi produk yang bernilai tinggi dan berguna bagi kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua ada sejarah fermentasi. Pada tahun 6000 sampai 4000 sebelum Masehi, teknologi fermentasi pembuatan bir di Sumeria dan Mesir. Pada abad ke-14, distilasi untuk menghasilkan minuman beralkohol tinggi di Cina. Sebelum tahun 1865, teknologi pembuatan bir, anggur, keju, dan yogurt, dan makanan lainnya sebagai hasil dari proses fermentasi di era pra-Pasteur. Dan yang terakhir, pada tahun 1865 sampai 1940, teknologi pembuatan etanol, butanol, aseton, gliserol, asam-asam organik di era Pasteur. Yang ketiga ada jenis-jenis fermentasi. Menurut Belitz, berdasarkan produk yang dihasilkan, fermentasi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada homofermentatif, yaitu fermentasi yang produk akhirnya hanya berupa asam laktat. Contohnya pada pembuatan yogurt. Jadi pada pembuatan yogurt ini menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga bakteri Streptococcus thermophilus. Lalu yang kedua ada heterofermentatif, yaitu fermentasi yang produk akhirnya berupa asam laktat dan etanol yang sama banyak. Contohnya pada pembuatan tape. Pada tape ini menggunakan jamur Aspergillus faligae dan juga jamur Saccharomyces cerevisiae. Selain Cahyo, fermentasi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada fermentasi aerob dan yang kedua ada fermentasi anaerob. Fermentasi aerob yaitu memerlukan oksigen mengubah substrat gula menjadi dan hasil akhirnya menjadi asam tirupat dan karbon dioksida atau CO2. Sedangkan fermentasi anaerob ini tidak mgggunakan oksigen dan juga gula akan diubah menjadi asam tirupat, kemudian asetaldehida dan akhirnya menjadi alkohol, etanol ataupun metanol dan asam laktat. Yang keempat ada prinsip-prinsip fermentasi. Yang pertama aseptis, artinya terbebas dari kontaminan ataupun dalam pelaksanaan fermentasi tersebut harus benar-benar steril agar bakteri yang lain tidak termasuk ke dalam proses fermentasi tersebut. Yang kedua, volume kultur relatif konstan, artinya tidak bocor ataupun menguap. Dan yang ketiga, kadar oksigen terlarut harus memenuhi standar.
Apabila tidak memenuhi standar, maka mungkin terjadi perubahan pada fermentasi tersebut. Yang keempat, kondisi lingkungan seperti suhu, pH harus terkontrol. Apabila pH dan suhunya tidak terkontrol, maka bisa saja fermentasi tersebut entah mengalami kebusukan ataupun tidak menghasilkan hasil yang bagus. Yang kelima, komposisi medium pertumbuhan harus mencukupi kebutuhan mikroba. Artinya, pada medium tersebut memang misalnya saja mediumnya tersebut misalnya saja tape yang jumlahnya 200 gram dan mikrobanya harus misalnya 2 gram. Apabila 1 gram ataupun 3 gram itu kan kelebihan, mungkin pertumbuhan mikrobanya itu mungkin tidak akan terjadi ataupun bisa mengalami perubahan. Yang keenam, ada penyiapan inokulum harus murni. Artinya inokulum ini mikroorganisme itu yang dipakai harus benar-benar mikroorganisme yang memang yang kayak misalnya tape apa, kalaunya tempe apa. Jadi benar-benar harus murni bakterinya itu yang dipakai. Lalu ada sifat fermentasi. Sifat fermentasi ini adalah suatu produk yang terbentuk atau dipengaruhi oleh konsentrasi pada tahap pembuatannya itu. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan pada proses pembuatan fermentasi tersebut. Lalu yang ke-8 ada desain bioreaktor, yang mana desain bioreaktor ini adalah sebuah peralatan atau sistem yang memang harus benar-benar steril agar pembuatan fermentasi itu berjalan dengan lancar. 9 ada desain medium. Jadi desain medium ini kan berbagai macam. Ada misalnya pada pembuatan tape, kan pembuatan tape harus di dalam wadah dan ditutupi misalnya seperti daun pisang ataupun ditutupi dengan kain. Terus pembuatan tempe kan ada yang dibuat ke dalam plastik ataupun dibuat ke dalam koran dan juga dibuat ke dalam daun pisang. Jadi desain mediumnya itu tergantung apa yang mau difermentasi. Yang ke-10 ada instrumentasi atau pengendalian proses dalam bioreaktor. Artinya suatu komponen atau proses pembuatan dan juga peralatan-peralatan yang akan digunakan dalam proses fermentasi tersebut. Yang ke-11 ada teknik pengukuran. Artinya teknik pengukuran ini memang benar-benar sesuai, misalnya nih mau pembuatan keju, misalnya digunakan dalam 1 liter susu dengan dengan misalnya bakteri berapa gram kayak gitu. Nah, teknik pengukurnya itu memang harus benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk memfermentasi susu tersebut agar bisa berubah menjadi keju. Yang ke-12 ada pemindahan massa dan energi. Artinya pada pemisahan massa dan energi ini yaitu pemisahan komponen kimia pada proses fermentasi tersebut. Artinya saat sudah dicampurkan misalnya antara susu dan bakteri tadi, lalu dia itu kayak komponen-komponen pada bakteri itu memecah pada si susu tersebut. Lalu yang ke-13 ada peningkatan skala. Jadi maksud peningkatan skala ini misalnya kayak sejenis skala-skala pada yang digunakan pada teknik fermentasi tersebut seperti apa. Yang ke-14 ada fermentasi substrat padat. Maksudnya di sini pada suatu fermentasi tersebut hampir atau sama sekali tidak ada air pada proses fermentasi tersebut. Misalnya saja seperti tape kan,
Kalau tape kan direbus dulu tuh singkongnya, lalu diberi jamur kan, artinya hampir ataupun tidak adanya air sama sekali dalam proses fermentasi tersebut. Yang ke-15 ada kultur biakan murni atau isolat. Artinya pada saat kultur biakan murni ini terjadinya kayak apa sih, mikroba itu memecah, jadi kayak banyak mikrobanya itu pada suatu media tersebut. Jadi suatu untuk memperbanyak diri pada kultur biakan murni ini pada medium tersebut. 16 yaitu tahap produksi akhir, yang mana tahap produksi akhir ini memang sudah bisa, misalnya pada tape sudah matang, pada tempe sudah mulai berjamur dan mengeras. Jadi tahap produksi akhirnya itu yaitu sudah terjadi fermentasi. Yang kelima ada fermentasi pada pangan. Yang pertama ada pembuatan tape, yang mana pada tape ini menggunakan jamur Aspergillus oryzae dan juga pada jamur Saccharomyces cerevisiae. Cara pembuatan tape adalah bahan dasar singkong atau beras ketan memiliki kualitas yang baik, memperhitungkan macam dan banyak lagi yang digunakan, lalu memilih cara pemasakan atau bahan dasar seperti ditanak ataupun direbus. Kemudian memilih cara menyimpan tape dengan plastik ataupun daun. Dan yang terakhir, memperhatikan keadaan lingkungan pada saat penyimpanan tape tersebut. Selanjutnya ada pembuatan tempe. Pada pembuatan tempe ini menggunakan jamur yang bernama Rhizopus oligosporus. Cara pembuatan tempe yaitu rebus biji kedelai yang sudah bersih selama 30 menit. Kemudian kedelai yang sudah direbus direndam semalaman hingga menghasilkan kondisi asam. Kemudian kulit kedelai dikupas hingga sisa keping-keping kedelai. Keping kedelai dicuci dan dimasukkan dalam dandang lalu ditanak. Setelah matang, tunggu sampai dingin atau keping kedelai mengering. Setelah itu campur lagi hingga merata dan bungkus dengan daun pisang atau plastik. Kemudian yang terakhir, diamkan semalaman, kemudian keesokan harinya tempe siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada pembuatan kecap. Dalam pembuatan kecap ini memerlukan jamur Aspergillus oryzae. Cara pembuatan kecap yaitu cuci kedelai sampai bersih, lalu rendam selama 12 jam. Setelah itu dalam karung, lalu digiling menggunakan mesin agar kedelai terbelah. Kemudian rebus kedelai selama 40-60 menit hingga lunak. Setelah itu tiriskan. Setelah dingin, kemudian diberi ragi dan biarkan selama 3-5 hari. Setelah pada kedelai itu ada jamur, pisahkan menggunakan tangan. Dan setelah itu jemur sampai kering. Kemudian rendam dalam larutan garam selama 3-4 minggu. Kemudian masak hingga mendidih. Setelah itu ditambahkan gula merah. Lalu giling sampai halus. Yang terakhir, masak hasil gilingan kedelai tersebut. Ketika sudah mendidih, angkat dan dinginkan. Setelah itu saring menggunakan kain dan masukkan ke dalam botol ataupun wadah yang tertutup. Selanjutnya ada pembuatan keju. Pada pembuatan keju ini memerlukan jamur Penicillium requeforti pada pembuatan keju tersebut.
Cara pembuatan keju, yang pertama ada pengasaman, lalu pengentalan, setelah itu pengolahan dadi, pematangan dadi, pencetakan, penekanan, pengasinan, dan terakhir adalah pematangan. Selanjutnya ada pembuatan yogurt. Pada pembuatan yogurt ini memerlukan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga bakteri Streptococcus thermophilus. Cara pembuatan yogurt yaitu masukkan susu ke dalam panci, aduk selama 15 menit dengan suhu 70-80 derajat Celcius. Yang kedua, dinginkan susu tersebut, masukkan ke dalam baskom yang telah diisi air. Kemudian aduk sampai suhu susu mencapai 30-43 derajat Celcius. Kemudian, tuang bibit bakteri ke dalam panci susu. Aduk agar susu dan bibit bakteri tercampur rata. Setelah itu, tutup rapat erat dengan kain bersih selama 7 jam dengan suhu 25-30 derajat Celcius. Setelah inkubasi, yogurt akan semakin asam dan teksturnya akan semakin kental. Yang keenam, ada faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Yang pertama ada keasaman atau pH. Jadi pH yang digunakan pada fermentasi tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada medium-medium tersebut. Apabila ada yang kekurangan ataupun kelebihan pada pH tersebut, akan menggagalkan suatu proses fermentasi tersebut. Yang kedua ada mikroba. Mikroba ini sama dengan keasaman. Mikroba yang digunakan pun harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada fermentasi tersebut. Apabila mikrobanya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada proses fermentasi tersebut, bisa-bisa malah yang dihasilkan produk lain ataupun terjadi kegagalan pada suatu fermentasi tersebut. Yang ketiga ada suhu. Jadi suhu ini juga sangat mempengaruhi pada proses fermentasi. Apabila suhunya kerendahan ataupun ketinggian akan mengakibatkan pada proses fermentasi tersebut. Yang keempat ada oksigen. Jadi oksigennya ini memang harus kayak disesuaikan dengan kebutuhan pada proses fermentasi tersebut. Yang kelima ada waktu. Jadi waktu ini juga sangat mempengaruhi pada proses fermentasi tersebut. Misalnya saja kayak pembuatan kecap tadi kan didiamkan selama 3-5 hari. Andai kata didiamkan selama sebulan, mungkin akan terjadi pembusukan pada suatu fermentasi pada kecap tersebut. Yang ketujuh ada peranan mikroorganisme. Yang pertama, mikroba memiliki sifat khas sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk memproduksi bahan-bahan kimia yang diperlukan oleh manusia. Misalnya saja produksi pada bahan pangan, obat-obatan, ataupun yang lainnya. Yang kedua, mikroba memiliki kemampuan mensintesis berbagai senyawa di alam dan juga dapat menghasilkan banyak enzim yang dapat dimanfaatkan dalam industri pengolahan makanan, bahan kimia, dan bahan farmasi. Yang ketiga, enzim yang dihasilkan merupakan katalisator yang mendorong terjadinya proses sintesis dan perombakan pada makhluk hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan di Google Classroom. Saya akan menyimpulkan presentasi saya pada hari ini, yang mana fermentasi ini merupakan suatu pengolahan bahan yang berharga ataupun tidak berharga dengan nilai jual yang tinggi. Misalnya saja tadi pada singkong yang difermentasi menjadi tape.
Lalu fermentasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama fermentasi aerob, yang kedua ada fermentasi anaerob. Fermentasi aerob ini merupakan fermentasi yang menggunakan oksigen, sedangkan fermentasi anaerob yaitu fermentasi yang tidak menggunakan oksigen. Contoh-contoh pada fermentasi pada bahan pangan ini yaitu ada yogurt, keju, tempe, tahu, kecap, dan lain sebagainya. Lalu, peranan mikroorganisme ini sangat penting bagi pada industri, pada farmasi, dan juga pada pangan. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun yang kekurangan pada presentasi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.